Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi di wabarakatuh. acara podcast Pak RT. Di sini episode ke-16 kita akan bahas tentang dunia pertanian. Sedikit aja. Wah, banyak juga nggak apa-apa. Karena sebenarnya ya itu tadi Eh, ada narasumber satu lagi yang paling Wah, lebih tahu. Lebih tahu. Yes, nanti pas kapan kita gerbek bareng-bareng lah. siap. Sinten Paris. Wah, Ya, Paris. Paris. Nanti kapan-kapan masuk loh Paris. Oke, Mas Dayus. Ya, Nanti Mas Dayus bisa hadap kamera sini bisa semua ya. oke. Kayak grogi malah enggak. Kok malah grogi? Oke, gini Mas Dayus. Anggap aja kita di masyarakat ya, di Ya. masyarakat kan. Di lingkungan itu biasanya kan masyarakat identik pertanian. Petani. Oke. Petani mesti nandur, apapun tandurannya beras, jagung, kacang hijau, apa meneh biasanya yang best seller. Oh, best seller padi, jagung. Sekarang masih padi, jagung. Kalau hortikultura itu cabai, Oh iya cabai ya. gelombang bawang Tambang. merah, bawang putih. Soal perkebunan itu kopi, sekarang mah kopi. Oh iya. Paling ini nih Banyak. banyak karena kafe-kafe di Loh, tapi tak kafenya tutup ya. Petani nangis. tapi ini kalau kopi itu kayaknya long lasting dan kayaknya nggak mau ya kayak bako sih salah satu tembakau Tapi juga. kan panennya suwi. Kalau Kalau ini pisan tak iso sih. kalau apa? Kopi Kopi. setahun sekali. Nah iya. Tapi ini Mas, kalau di daerah Batang ya, Ya. itu apa namanya termasuk bagus sih. Kendal juga bagus. Iya. Cuma dari petani-petani. Kan ada episode podcast sebelumnya ada Pak Jare itu membahas kopi ya di daerah Kendal Iya. juga bagus juga Iya, itu kan. lumayan. Ya cuman kadang ada petani kan mikirnya kan mungkin kan nyari modal atau apa kan golek 3 bulan atau 6 bulan panen suwi. Ah, Ada ngelane kan ada yang istilahnya apa tumpang sari atau apa kan mungkin ada apa ya duwe tanah sendiri ditanduri atau mungkin nyewa lahan ditanduri atau bersama lah. Jangan kalau dinas pertanian berarti jenengan. ya dinas pertanian tapi ilmunya Ya semuanya praktisi pertanian ya. ya Di sana juga tahu di lingkungannya masih newbie. nyubi kan main komputer. Ini juga sama. Tapi kan sudah profesional lebih 2 tahun loh jenengan ning kono. Malah sampean yang ngajari saya buat aplikasinya. Lah gue kan podo karo sinau traktor. Iya. Nah, jadi ingat perihal traktor. Kalau zaman dulu kan 80-90-an kan di tempat saya ya, bapak saya pernah ada persiapan traktor. Saya nggak tahu saat itu tiap desa atau petani kan mungkin alat pertanian pacul cukup lah, pacul, garu, terus apalagi itu kan. Mungkin kan kalau yang pakai traktor kan tujuannya biar lebih cepat garape atau mungkin pada posisi tanah yang agak ribet. Kalau sekarang kan mesin pertanian kan banyak sekali kan, ada yang otomatis, ada yang besar kayak penggiling apa itu gandum, Combine. apa jenengannya kayak Combine. Aku coba ngertinya merek-merek Jepang dong kayak Komatsu, Kopilko. Sekarang berat. banyak alat mesin pertanian itu buatan Indonesia. Kan sekarang memang harus TKDN ya 40%. Jadi gitu. nanti dijelaskan sedikit. Oh ya, aku dulu pernah ada seminar TKDN. Cuman kan saya itu kan belum begitu paham. Itu standar dalam negeri ya. Ya pokoknya harus komponennya itu ya perakitannya ada di 40% itu harus setidaknya ada pegawai Indonesia yang bekerja di situ walaupun itu adalah perusahaan asing. Oh gitu. Itu merek-mereknya kan banyak ya. Kalau saya lihat kan pernah lihat itu alat pertanian kayak traktor tapi kecil. Nah, itu kultivator. Oh kecil. Oh jembatan kuwi nak lemah berat-berat ki po perusak mesinnya ora. Atau mungkin itu kan hanya untuk yang ladang kan kadang sawah sama ladang kan bedanya kan kalau sawah kan identik dengan padi terus harus ada airnya. Atau mungkin ngikisnya mesin ke bawah hanya 0,5 meter atau 1 meter ya. Kecil ya. Makanya kan di situ ada itu apalagi kadang dari kantor pertanian kan ada bantuan masuk gitu kan, diolah ke sini, diolah ke sana dan sebagainya lah. Kalau pengalaman yang sudah ada di masyarakat kan taunya kadang pinjam nilai alat karena kesulitan lebar lahan sekian
ngolahnya gimana? Itu gimana kalau di daerah panjenengan di Batang? Oke, terima kasih Mas. Tadi sebenarnya sedikit banyak Ya, semoga dioplos kabeh ora kayak iki. jadi pertama saya mau ini apa ngobrol dulu. Wes. Itu perkenalan jadi belum ya? Oh iya, makanya kan saya anggap sudah kenal semua kan, ternyata belum kenal. Ya. Jadi saya Gayus Segaf, Hmm. bukan siapa-siapa sih. Tapi Cuma- bukan yang itu ya, Bukan Gayus Gayus Tabunan itu bukan. Ya. bukan. Itu gitu, Tapi Gayus. orang-orang sering manggil saya Dayus, Jayus, Gayus, nggak Oke. masalah sama aja. Oke, yang penting ada selamatannya. Ada selamatannya. Apa namanya? Oke. Sebenarnya Bergerak bidang apa aja ini? bergerak di bidang apa ya? Saya itu ya pokoknya inilah apa namanya? Kalau di pertanian, di dinas pertanian itu dari Masyarakat langsung. tahun 2000 berapa ya? Saya kesini itu tahun 2000 berapa Mas? 2000 corona kayak Pak. 2020 ya. 2020. Ilmunya masih kecil lah Mas. Kalau Kecil, untuk tapi kan menjelaskan menguasai sak kota. apa namanya ya masih banyak belajar. Ini aja saya podcast pertama loh. Wes, gak apa-apa lah. Ya luar biasa. Lah nunggu 10 tahun ke depan jenengan sukses bener-bener kesuwen. Yang penting kan sudah konsisten di awal bahwa di bidang jadi- pertanian. Jadi mungkin saya membatasi ruang lingkup pembicaraan di Kabupaten Batang. Oke, Jadi, siap. Pokoknya yang jenengan tahu. yang- Di sini ki sing repot ki sing sinau ki moderatornya Jose. Narasumbernya pokoknya apa yang jenengan ada kita kupas bareng. Jadi Batang itu tahun 2023 kebetulan tuh saya juga apa namanya luas tambah tanam. Ya membantu statistik BPS dalam bidang apa namanya pertanian, terkhususnya tanaman pangan. Di tanaman pangan itu ada padi, jagung, kedelai, terus ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kacang tanah. Gitu. Nah kalau Batang itu memang dari kurang lebih sekarang ya kalau nggak salah itu nanti bisa teman-teman baik dari ATR BPN atau dari mana Kabupaten Batang itu bisa koreksi kalau nggak salah lahan sawah yang dilindungi di Batang itu 15.000. Itu maksudnya pengertian dilindungi itu karena di sana banyak tempat perbukitan atau mungkin ada hutan kota yang tidak boleh dirambah. Jadi ada satu ya bisa dibilang sawah. Oh, sawah. Nah, sawah itu kan sebenarnya tidak identik dengan padi aja sih. Bisa ditanami jagung, di kayu, di jalar. Artinya itu lahan kalau saya mengamati nanti mungkin bisa ditambah ya. Lahan irigasi. Nah, jadi masih ada air yang bisa apa namanya untuk mengaliri dan itu kan apa namanya bisa ditanami. Tapi kan irigasi urusannya jenengan peran kan. Itu irigasi DPO. Walaupun memang di sarana prasarana itu di pertanian ada namanya bidang sarana prasarana. Tapi di Batang itu masih gabung dengan tanaman pangan. Per hari ini masih gabung. Itu ya pembuatan irigasi juga. Berarti kan jenengan termasuk penataan petani. Ada kalian anak petani kan aku pengen nandur iki tapi daerahnya bawah. Pengen nandurin daerahnya atas. Kadang kan kita menyarankan nandure ini. Kalau petani sih biasanya mereka sudah ini ya apa minded. Oh daerah ini tuh memang fase ya ini. Gitu. Kalau di Gringsing daerah Batang itu yang apa namanya daerah pesisir yaitu di daerah Gringsing, Tersono, daerah Gringsing, Tulis, Subah, terus Batang, Kandeman. Wah, berapa kecamatannya itu kebanyakan memang padi. Wah, orang kok bener-bener desa Warung Asem, nah ini pengertian Warung Asem negatif ya. Ya dulu kalau di sini kan ada di Kendal pengertian Warung Asem karena memang ada pohon asem. Terakhir tahun 70 80 tapi kan bukan nama desa. Iya, bukan nama desa. Di sini juga persawahan banyak sawah juga. Banyak sawah juga banyak. Itu ya, desa persawahan ya. Desa persawahan ada sendiri karena banyaknya sawah. Dulu soalnya saya SMA 1 Kendal jadi tahu. Tahu Bluson atau mungkin tahu punya aktivitas ke sana. Atau punya mantan ke sana? Enggak ya. Mantan sih mantan teman. Oke, mantan. Cowok ya, cowok. Jadi ini perbandingannya ya, misalkan perbandingan. Nanti kan kalau jenengan kan tanah air mengalir ya, dan sawah.
Terus berarti ada nggak petani wajib lapor ke dinas pertanian Wajib hasil lah. panennya atau apa? Kalau wajib lapor sih enggak. Jadi kita itu ada aplikasi juga sebenarnya. Oh gitu. Namanya si Tampan, Mas. Wah, tampak. Apa gue singkatannya ini? Apa ya? Aku juga lupa. Atau SIPDPS itu apa pelaporan foto. Jadi foto pakai foto open kamera yang ada apa koordinat, tanggal dan lain sebagainya, foto bahwa itu terjadi panen atau terjadi tanam komoditas apa gitu. Jadi itu pun petani sekarang ada namanya petani milenial itu yang bisa kadang membantu kami. Oh gitu. Teman-teman yang ada di lapangan ya, di Balai Penyuluh Pertanian itu luar biasa pekerjaannya, sama petani yang bersinggungan langsung itu malah BPP Penyuluh Pertanian. Survei pendataan ya? Bisa dibilang monitoring. Monitoring. Survei ya. Kita kalau ada bantuan atau ada kegiatan yang lain teman-teman di lapangan itu mereka ibaratnya membantu para petani untuk apa ya? Melaporkan kegiatan. Berarti termasuk koyo giling penggilingan padi. Kalau itu atau apa? Nggak tahu berarti. Itu kalau saya tidak fokus di situ. Itu ada lagi bidang namanya pasca panen. Gitu. Itu karena saya bingung kan ada di situ. Kalau di pedesaan kan ada kepala dusun urusan pertanian. Itu juga ada. Nah, itu apakah itu pendataannya di desa, dinas pertanian tahu atau gimana pemenangnya itu, atau sementing dicatat dalam satu kota, atau yang urusan dari data dari desa dilaporkan ke dinas pertanian atau gimana? Teman-teman di lapangan di BPP. Makanya sebenarnya yang bisa menjelaskan detail itu ya tadi Bapak Penyuluh Pertanian Pak Aris. Senior kok carry, senior ke carry biasanya. Pak Arisna itu beliau itu ketua Perhiptani Kabupaten Batang. Wah, ini harus datang. Dan teman-temannya beliau itu juga luar biasa. Jadi tanpa adanya beliau-beliau ini yang ada di lapangan, ini kita jadi gosiping. Ini podcast acara gosiping kita narasumber berikutnya malah. Luar biasa sih. Berarti kan satu itu, terus perihal pasca panen. Petani kan kadang-kadang gini. Tadi kan jenengan pendataan ya, siapa yang termasuk ini kepemilikan wilayahnya di mana itu berarti tahu berarti ya. Kepemilikan wilayah. Misalkan petani ini ternyata punya tanah di sana, milik dia. Teman-teman ada datanya, berarti kan dalam satu kantor punya data. Nah itu kalau ada petani itu modelnya gini, dia tidak punya modal, dia pinjam modal sama apa ya namanya, pembeli yang bakal membeli hasil panennya kan, biasanya ngasih modal nanti tapi tukunya nganu yo, ngedolin nggonku, gini tak kasih modal sekian 15 juta atau 100 juta untuk apapun produk taninya. Bukan produknya sih masih ditandur apa dalam 3 bulan ke depan gini lah itu. Ini agak lebih ke wawasan. Ya wawasan keilmuan juga di masyarakat kan taunya kan ngerti ini kan harga beras di kota A B C D E beda-beda sama atau mungkin tiap desa itu beda-beda karena apa istilah tengkulak atau itu kan ada yang menjual mungkin. Kalau yang tempat nyimpan beras di kota itu apa namanya? Rice mill. Bukan rice mill, itu silo. Bukan yang biasanya bulog. Itu beras ya? Bulog ya. Nah itu perihal harga itu pernah nggak dari dinas pertanian istilahnya dari petani ngedolnya aja sembarangan, aja nukunnya sembarangan, itu ada pembinaan ke masyarakat seperti itu nggak kira-kira kepada para petani biasanya? Ada ya. Ada. Cuma kalau saya untuk lebih dalam kayaknya kurang. Apa kita wawasan dulu aja. Aku yang modal saya juga tidak bisa. Berarti kan ada bagian yang menjelaskan tentang itu pemetaan. Biasanya kan pemetaan dalam satu kota ditata daerah ini biasanya yang jenengan tadi ngendikan kan nandure apa wae jagung wilayah ini karena kultur tanahnya cocoknya ini. Daerah ini cocoknya ini. Tapi kan berarti kan sudah tertata. Kecuali nama yang nyeleneh kan. Iki orang desa A
beli tanah di desa B, nanturnya beda, atau mungkin dia tuan tanah hampir separuh kota dibeli semua. Itu pernah ada kayak gitu diperingati nggak? Oh, enggak, itu kan sebenarnya monopoli hasil panen kok gitu. Kayak ini kan di desa itu ada namanya kelompok tani. Oh iya. Nah, itu yang mengendalikan kondisi di desa ya. Mengendalikan, memusyawarahkan. Kalau mengendalikan kayaknya terlalu ini ya ekstrim bahasanya. Tapi memusyawarahkan. Jadi apa namanya? Kita ini mau tanam apa biar kadangkala kan apa namanya kalau satu desa atau satu wilayah, satu poktan itu nanamnya beda-beda, nanti seperti apa hasilnya. Berarti antar kelompok tani termasuk dari Dinas Pertanian mempertemukan juga misalkan dari tani. PPL. Jadi gitu. Teman-teman makanya yang lebih apa namanya? Pekerjaannya lebih mulia itu ya PPL. Ya kita mulia semua, cuma kan targetnya kalau kita moto kayak ini masalah. Karena mereka apa namanya yang berhadapan langsung permasalahan petani langsung mereka hadapi. Termasuk pernah dihadapi langsung berarti kalau demo-demo harga turun dibalangnya. Kayak panen gagal atau apa. Nah, kalau dari Dinas Pertanian itu untuk apa namanya terutama di Batang ya. Di Batang itu tahun 2000 berapa berarti 2022 2023 itu selalu ada bantuan. Kalau dari bidang itu kami bantuan benih ya modal juga sarana prasarana modal dalam arti bukan modal uang ya. Itu bukan itu benih kita berikan terus apa namanya sarana prasarana produksi pupuk PHC terus apa namanya intinya kan alat kepada mereka irigasi itu mendaftar dulu atau memang kita dari Panjenengan Dinas Pertanian sudah tahu ini orang perlu dikasih bantuan atau mereka mengusulkan dari lewat PPL. Oh gitu. Jadi PPL teman-teman PPL itu PPL apa singkatannya mengerti? PPL penyuluh pertanian. Oh gitu. Penyuluh pertanian lapangan. Kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Itu istilah umum. Dari teman-teman penyuluh tahu keadaannya. Jadi apa namanya poktan ini lebih urgent apa, membutuhkan apa. Terus dari poktan ini ada gabungan poktan, yaitu sama sih apa namanya tupoksi mereka. Terus kalau ada apa yang mereka keluhkan juga ke PPL, dari PPL ke dinas. Dari dinas kita survei. Kan memang satu kabupaten nih, semua urgent. Nah dari yang paling urgent, paling urgent mana? Nah itu urgent di atas urgent, nah, yang paling urgent. Kan berarti kan prioritas urgent. Karena pasti nggak ada yang nggak urgent. Lo udah sungguh-sungguh dari A benar. Itu atas. Itu manfaatnya survei. Jadi kita survei, ternyata dari sini kok teman-teman membutuhkan benih. Tapi ternyata di ujung sana ada irigasi yang bocor sehingga air itu nggak sampai petani, nggak sampai ujung sawah yang nggak kena air. Itu kan walaupun mau dikasih bibit seperti apapun, kurang. Mungkin bisa tapi kurang gitu kan. Akhirnya ya harus ratakan urgent di situ kan. Urgent yang paling kritik yang kita. Perihal urgent lainnya, bibit. Biasanya kadang petani kan ada kesulitan boleh bibit sampai beli di kota lain atau mungkin bibit itu ada di toko pertanian. Nah, toko pertanian itu kalau di kota itu toko pertanian orang buka itu ada lisensinya nggak? Ada, KPL namanya. Oh gitu. KPL itu apa namanya kios apa gitu ya kok lupa. Ada gitu. Berarti kan intinya ada standarisasi orang jur kabeh wong sembarang dodol obat pertanian enggak ya? Harus ada izinnya. Jadi misalkan aku buka toko alat teknik terus asal buka pertanian ra oleh ya. Harus ada izinnya. Sekarang apa ya izinnya? Berarti ada kendali produk di situ. Soalnya saya lihat kan kalau di Kota Kendal, Semarang itu kan ada toko pertanian ini dari bibit sampai apa ada semua di situ kan. Nah, memang standar produknya ada semua, kategori ada semua, yang lain ada semua itu kan. Nah, misalkan ada nggak misalkan ternyata dinas pertanian, toko pertanian itu nyeleneh.
Oh, kalau di dodolan itu iki tapi ternyata bar mlebu dodol es, dodol iki. Kalau itu mungkin ranahnya bukan ya. Cuman ini pertanian ya, maksudnya yang berkaitan tentang petani itu ada ya tidak bisa nyebut toko A, B, C di wilayah A, B, C, tapi ada satu kios pertanian ini bersanding sebelahan atau memang sebelah sih nggak masalah itu di dalamnya semua itu apa kalau toko kios ini terus 5 meter sebelahan itu persaingan usaha lah tapi yang dipermasalahkan adalah izinnya ketika yang satu ini resmi yang satu ini tidak resmi dan yang tidak resmi ini menjual ke luar wilayah luar kabupaten. Nah itu yang bermasalah. Nah, kan masalah kan soalnya kan kadang obatnya kan ngoplos sendiri, ya, dapat pertanian cair atau apa terus juga dilabel itu berarti kan termasuk mengatur itu juga kalau ada yang bahaya seperti itu. Kalau itu sudah pembohongan publik berarti ya. Jadi maksudnya kan di Dinas Pertanian juga mengendalikan itu juga kalau ada di masyarakat menemukan itu mungkin bagiannya ada namanya KP3. Jadi komisi apa namanya semacam pengawas pupuk dan pestisida. Gitu. Itu ya salah satu tugasnya itu. Pasti ditindak dan ini sudah ada kejadian yaitu salah satu kios yang dalam tanda kutip bermain curang tertangkap. Kan ibaratnya kan gini kan, kalau kita di dunia manusia kan ada istilah obat kuat. Lagi obat pertanian obat kuat gampang tumbuh. Kalau istilahnya kalau apa itu saya pernah lihat di deskripsi produk pertanian kan biar hasil panennya bawang merah lebih bagus, lebih berat, lebih keras. Karena bahasanya kira orang ganda. Maksudnya kan di situ kan berarti kan memang kalau petani kan milih obat tersebut atau mereka mau bikin obat sendiri punya racian jamu untuk tanaman. Itu pupuk organik lah. Jadi mereka kalau mereka bisa membuat pupuk organik sendiri, dibuat sendiri, pakai sendiri itu malah bagus karena memang tanah kita itu dan pemerintah pun mendorong untuk penggunaan pupuk biologis atau pupuk organik. Kendalanya kan gini. Ya ini saya nyebut saja di wilayah Kendal. Banyak yang bikin obat organik cair kan cair. Cuman kadang-kadang sing aneh gini, bikin bagus, tapi ditaruh di Kendal itu nggak cocok. Akhirnya penerapannya di kota lain di Batang, cocok nggak? Cocok di tanah tempat lain Kendal. Berarti aku makanya kan karena ternyata itu harus bersanding dengan tanah yang merah, itu kan makanya atau tanah yang ada unsur pegunungan murni kan Batang kan ada gunung apa dulu kan di situ lah. Kadang ada obat-obatan makanya kadang-kadang kan bagi produsen bongko saya bikin pabrik tentang pupuk pertanian bukan urea ya karena tadi organik. Ya nah, ternyata ya itu waduh kita kok prakteknya dia punya sawah sendiri prakteknya di sini 3 bulan setahun hasil panen nggak bagus formula sudah dioplos ini cocoknya tempat lain ya gimana lagi. Tapi mungkin banyak faktor mas kayak gitu tuh. Apakah kan ke pembuatan POC pupuk organik cair atau pupuk hayati cair itu harus ada mikrobanya. Iya biasanya ada itu ya. Jadi satu faktor mungkin mikroba. Ada yang pakai anaerob atau aerob. Prosesnya kan berbeda. Nah di prosesnya itu kan banyak faktor juga yang mempengaruhi. Mungkin pas pembuatan petani di petani mungkin apakah petaninya belum bisa karena memang PHC itu tidak 100% ya tidak bisa mengganti kimia mas ya, tapi jelas, beda tapi dia bisa dibilang memperbaiki lahan karena kita sudah pelan-pelan titik jenuh tanah vitamin atau mineral yang di tanah ya benar. Jadi tidak serta-merta menggunakan PHC atau POC tadi langsung jadi bagus. Butuh proses berarti mungkin setahun pertama belum berhasil bisa jadi tahun berikutnya bisa jadi 3 tahun 4 tahun
baru malah luwes sekolah 2 tahun malah. Tapi itu memang harus dilakukan, Mas. Harus dilakukan karena kalau kita menggunakan pupuk kimia terus ya kayak orang kalau dicekoki iya sih. Juga. Makanya saya pernah jumpai kan gini, ada orang habis panen selesai tembakau atau apa lah. Habis itu dia orang ditanduri apa dijual ke sampai 3 bulan itu dibiarin kan biar sampai suket tukul apa tanaman liar tukul apa kan dibiarin. Ternyata kan itu berarti aspeknya kan biar ada apa ya netralnya apa ya. Nah, kalau sekarang sih ada PHC namanya dekomposer itu juga bisa. Kemarin dilala saya baru dari salah satu perusahaan. Ngeri masih ahli. Aduh. Itu ada apa teknologi ya bentuknya namanya dekomposer lah. Itu apa namanya kalau padi damen itu bahasa Indonesia damen dicampur itu dibiarkan dia bisa jadi pupuk langsung. Tapi kan ada jamur-jamur putih atau apa itu muncul biasanya kan setelah dari itu kasih dekomposer itu kayaknya untuk memancing pembusukannya. Jadi tanpa harus dibakar, tanpa harus biar tanah itu kembali ke asalnya. Kalau dibakar kan kan jadi abu, nggak bisa nyampur tanah biasanya. Ya juga tanahnya jadi keras gitu kan. Ya memang sih ada lebih baik gitu dari kan ada yang tadi kerupuk maksudnya kan cair kan ada yang mungkin warga kalau itu tanaman ya angkutan mendil wedhus ya. Nah, itu juga bagus kan kadang ada dosisnya, terus ada prosesnya. Kadang orang selek ke susu diendapke dulu seminggu 2 minggu, nah, tergesa-gesa langsung dipakai kan tanamannya kan mati. Kalau boleh jujur ya, petani itu malah sebenarnya dia lebih pintar daripada pada kita karena trial and error. Ya, tapi kan hubungannya sama modal juga. Iya, kalau dia punya termendil itu kayaknya harga juga termendil terus murah. Uyo sapi kebu itu kan teletong juga kan itu kan apa namanya simbiosis mutualisme kan. Mau dibuang kemana akhirnya petani ambil. Tapi ada yang ekstrim tapi tidak ada pembelinya. Oh ada itu sedot WC itu kan kalau dibuang nggak pernah jadi pupuk. Maaf teman kalau ya lagi makan minum kalau itu kayak ya dosis tinggi nggak bisa diolah mungkin. Iya mau alat bisa diolah kayak di Jepang malah kayaknya pernah deh proses jamurnya mungkin lama ya. Lah kayak orang kalau lihat sambil makan kok lihat langsung dibukan nggak? Jangan dibayangkan. Jadi kalau temendil terus apa uyo sapi itu malah bagus dan bapak ibu petani itu yang punya lahan itu trial and error mungkin sekali dia apa namanya tidak berhasil tapi pasti dia melakukan melakukan ibaratnya kayak makanan kan punya resep rahasia bumbu. Nah, perbandingan berapa di Gringseng itu ada salah satu dia poktan. Beliau punya sapi dan sapinya itu ya keletong sama uyuhnya itu di sapi daerah didol di apa namanya kumpulin terus dibuat pupuk jagung dan jagungnya bagus. Jadi beberapa pasti itu dari uji cobanya kan berarti di lahannya dia sendiri sebelum misalkan dia udah formula bagus mau dia jual ke teman-temannya yang penting uji coba berhasil dulu berarti. Jadi petani itu ya beliau ini selain pahlawan mereka R&D yang tidak dibayar menurutku memang ya kita makanya sebagai dinas pertanian itu bagaimana caranya membantu para petani gitu. Melalui teman-teman di penyuluhan kita juga berjenjang ya. Tapi kalau di itu masyarakat pernah kalau yang itu lagi stabil nah itu lagi-lagi yang paling depan itu memang teman-teman yang ada di penyuluh yang paling pertama disemprot sebagai penyuluhan sering ketemu ya sering ini kan dinas ya paling nanti kalau ada yang lebih ekstrim sampai ke dinas kita ini. Tapi kadang-kadang gini masyarakat kadang ada yang tahu. Jadi kan dinas pertanian kan biasanya di tiap kecamatan ada apa penyuluh pertanian ada kantor sendiri-sendiri di kecamatan apa itu UPTD atau apa istilahnya BPP gitu ya. Ada tetangga atau lihat dinas pertanian wilayah kecamatan A marpe koyo alas
Masuk kadang-kadang kan naruh bibit di depan. Itu di apa istilah? Kabupaten kayaknya ya. Kalau di Batang gimana? Kalau di Batang itu kecamatan ada ya, di kantor ini jerit mau mlebui iki kebon apa kantor? Itu kayaknya di kabupaten ada masuk ada bibit-bibit kabupaten tit. Kalau kan di Batang itu ada tapi lebih tertata dan bukan saya membagus-baguskan ya. Iya. Tapi kenyataannya kalau saya membandingkan sama di tengah kota Batang pun ada hutan kota. Kalau dibandingkan sama tadi pokoknya kota lain kota lain itu masih dibilang bagus. Karena apa namanya dijaga cukup ya. Apa mungkin karena masyarakatnya budayanya sudah terbiasa. Masalah di wilayah jenengan kan daerah perbukitan juga banyak, dataran ada, pantai banyak ada. Jadi kan otomatis warga meh nandur ning isor darat atau dhuwur. Biasa jadinya kan kultur masyarakatnya terbiasa. Ibaratnya hasil panen mesti kebanyakan berhasil, akeh berhasil. Mungkin karena satu mau ngoplos pinter ngoplos pupuk atau mungkin model kimia atau mungkin istilahnya dari dinas pertanian berarti kan pendampingan masyarakat, monitoring dari nah kelompok tani itu tadi jenengan berarti kelompok tani itu berdasarkan desa, kecamatan atau memang gerombolan wong sing dalam satu banyak lahan dalam satu wilayah atau gimana biasanya? Biasanya satu desa misal blok dukuh inilah kita anggaplah dukuh ya. Dukuh A gitu. Petani ada petani 20, 30 jadi satu karena kepentingannya sama, yaitu faktor jadi kelompok tani kan wilayah, terus kepentingannya sama, terus saling membutuhkan. Kan kalau misal nih contoh air dalam satu wilayah itu dipepeti satu kan semuanya juga. Geger. Nah, makanya itu harus ada geger man. harus ada apa namanya koordinasi. Nah, itu biasanya lebih yang dekat-dekat ngumpul jadi satu. Per desa itu pasti ada. Di sana ada yang ribut kan, wah Pak, saya punya tanah. Nah, kalau posisinya di sana di sini lah itu geger itu perkara tanah urusannya sama dinas pertanahan atau pertanian. Jadi kalau misal bersinggungan antara poktan dalam satu desa itu ada namanya gabungan kelompok tani. Nah, itu kan pas perbatasan wilayah. Iya. Nah, ya bisa dibilang wilayah. Jadi desa lain punya lagi, desa lain punya lagi. Gitu. Jadi banyak. Jadi ada kemungkinan nggak antar petani, kelompok tani diduel ke atau kalau bagus tuh sang. Kalau yang luar negeri kan ada lomba gede-gedenan buah kain. Ada kompetisi antar petani. Kompetisi di Semangka ya. Ada bentuknya di kota, durian. Ya lebih ke organoleptik, jadi rasanya terus bentuknya gitu. Berarti memang istilah ada biar mereka semangat juga ya. Dan pemerintah Batang ya luar biasa sih, maksudnya mendukung pertanian itu cukup. Orang-orang tiga luar biasa kayak di Jepang mau di Amerika kayak semongkok bedine sak mobil. Fungsinya buat apa sih sebenarnya? Gue masak kampung. Rakyat rasanya anyep. Ya itu malah lebih gak laku, kasihan petaninya. Lah kan mungkin siapa tahu kan ada apa istilahnya atau itu sebenarnya kan hibrida atau apa istilahnya. Itu kayaknya lebih ke jenis ininya ya, jenis bibitnya ya. Yo selain kono bisa jadi mungkin petani pas ora butuh duit ya gawe inovasi sing gawe pas ora butuh duit. Nah itu mungkin hanya satu di antara satu. Pokoknya aku punya duwe wit 5 wis pokoknya tak telatene men gede. Nah, itu mungkin di Jepang karena mungkin orangnya kan kayak gitu kan. Itu kan sugih juga ya, kan berarti sugih tanah juga. Nah, yang jadi masalah kan gini, tadi kan ada aspek titik jenuh tanah. Tanaman pun bisa jenuh kan, jagung atau padi atau apa ada titik jenuh kan, ibaratnya mungkin ada petani kan kasih semprot terus main hasil bunganya buahnya atau hasil panennya bagus, tuana semprot terus jadi kadang yang penting kandungan airnya banyak kan, kadang ditimbang berat dosa toh ya. Enggak kalau hasil panen digelonggong sama sapi kan digelonggong nabur lagi enggak itu atau bawang disunti'i berat enggak sih. Kalau pertanyaan kan malah yang kalau padi kan nunggu kering.
tetap nunggu kering ya kan Kalau jagung juga kering. Nah, tapi kan ya tetap kering, tapi kan yang basah ada kayak bawang putih, berambang ada airnya, tapi kan tetap kering dulu. Nah, anak-anak kering jobone kan tetap membusuk, bosok. Nah, berarti kan ada mesin pengeringan. Oh itu pasca. Itu lebih ke pasca. Jadi kalau lebih ke pasca panen ya. Pasca panen. Jadi kalau padi pari jadi beras, jagung pipil, terus apa namanya, kalau bawang kayaknya bawang brambang ya, itu saya kurang tahu. Pengeringan pembasahan kok. Ya dikeringkan secara alami kayaknya. Oh iya. Terus bako itu kan sama. Dirajang terus dipanas. Tapi kan katanya kan kalau bako kan panen selesai, tapi kan nanti dibeli suatu perusahaan kan nunggu. Nah itu beberapa bulan kemudian. Kan? Nah itu kayaknya langsung dari perusahaannya kan punya standarisasi sendiri. Kalau sudah jadi nilai tambah, ada nilai tambahnya kan prosesnya semakin. Kalau setahu saya kan kalau bako itu karung ditusuk terus bambu. Ambune apa? Katanya. Kalau berambang mungkin ya aromanya. Kadang kan yang terbiasa kan tahu bawang merah yang membusuk atau enggak, yang bagus mana dilihat, bau kelihatan. Nah, terus bawang putih juga ada. Nah itu biasanya poso mesti mesti naik harga. Nah berambang, itu Lombok atau terus muncul lagi timun suri. Terus yang buat kolak itu, itu banyak, pasti banyak itu pasti. Paling sebulan lagi pasti meremo. Tapi kan itu nggak bisa ditimbun kan, itu ibaratnya paling misalnya kalau mereka kan punya umur simpan terus perishable juga ya, jadi bisa lama. Makanya teman-teman petani itu ya itu beliau ini udah tahu lah musim 3 musim ke depan nih poso, berarti sebelum poso kita nanam apa. Tapi ada nggak demi obat petani nandur tidak sesuai bulannya? Kan biasanya mungkin ada suatu wilayah dalam 1 tahun padi terus, tapi ada yang ganti-ganti. 3 bulan ini mungkin jagung, 3 bulan lagi apa ganti-ganti. Padahal kan pas masa hujan terus dia nekat nandur padi. Kalau hujan malah padi malah bagus gitu. Nah, tapi nggak panen kan berat. Misal nih panen masih hujan terus remuk. Kalau biasanya nih kalau katakanlah Januari kan hujan tuh Mas. Ya teman-teman itu biasanya, ini based on pengalaman saya selama 3 tahun ini ya, masih walaupun tidak bisa dibilang expert, tapi maksudnya dari 3 bulan ini secara statistik saya melihat itu Desember itu nanam, Desember, Januari, Februari, Maret itu kan sudah ini panen. Nah di saat panen ini hujan kan sudah cenderung sedikit. Ya, kan secara polanya. Secara polanya, tapi kan kadang perubahan iklim kan akhirnya kan geser-geser panas hujan itu. Untuk mengantisipasi kebanjiran, mengantisipasi bencana, itu sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan bantuan asuransi usaha tani. Tapi juga ada AUTP. Petani yang mainnya insting. Nah, itu atau juga mungkin istilah primbon Jawa atau apa kan udah tahu mana rumusnya pertanian sukses tuh umurnya 8 tahun sekali. Berarti 8 tahun, 6 tahun atau 5 tahun bisa dianggap berhasil. Sisanya jangan spekulasi. Kadang kan istilah spekulasi. Petani kan ada nandur sing akeh iki berhasil tahun pertama berhasil, 2, 3 berhasil, keempat. Nah, itu saya juga belum pernah melihat. Berarti kan nggak pernah diceritain dulu. Kalau saya di masyarakat kadang tahu cerita itu. Masa aku nandur berambang tahun pertama susah, tahun kedua susah, ketiga, keempat jeblok. Ya mungkin 10 tahun yang lalu. Terus ini 10 tahun terakhir ini nyoba ini makanya polanya diubah gini-gini ya, semoga yang insting kuat ya mereka. Jadi kalau di Batang ya, di Batang itu di daerah bawah minded
padi dan saya lihat ini malah 2-3 tahun ini lumayan, dari harga lumayan, dari hasil lumayan. Terus apa namanya, mungkin ya ada beberapa kekurangan, tapi bisa ditutup dengan kegiatan itu. Kemudian kalau yang di daerah pegunungan itu juga ya ada apa namanya, ada yang petani mengeluhkan. Nah, biasanya ada ngeluh, wah ini hasilnya panen terus mah dadi wong ngisor weh. Tapi hasilnya juga di sana kan mandate-nya kalau di daerah pegunungan itu kan sayur horti juga bagus juga sih, walaupun saya kurang memahami ya, cuma kayaknya apa namanya ya, 1-2 poin. Suka dukanya di daerah ngisor gini, kadang-kadang kan mereka pengen nyoba istilahnya apa ya, menjajah daerah bawah, sewa lahan tur apa. Kalau mungkin dia cocoknya di atas kan itu biasanya nyari amannya adalah daripada pusing nyari modal, kan otomatis nanti ada perawatan juga. Kalau Brambang kan katanya teorinya kan kalau malam dikasih lampu itu kan, itu biar apa nggak ada lalat, ada lalat atau apa kan. Terus ada lagi kan katakannya kalau bawang merah yang cocok yang pegang orang Brebes katanya biar pegangan tangannya tuh bumbu masaknya lebih oke, hasil panennya lebih bagus. Nggak tahu itu karena sugesti atau ya mungkin ada trik-triknya ilmu. Ya mungkin itu berarti belum memberikan ilmu kepada petani-petani sekitar. Ya kadang ada retan kerahasiaan. Terus ada lagi gini, biasanya kalau petani kan berarti identik medium tandurnya tanah. Nah, kadang ada beberapa orang yang ingin berinovasi, punya lahan sedikit sempit atau mungkin di perkotaan kadang pakai hidroponik. Dia pakai tembok atau media apa, jadi vertical garden lah, berdiri ya. Atau mungkin tetap di bawah, mungkin mediumnya pakai apa itu pring bambu, bambu, padi, panjang. Terus dia punya ya istilahnya di lahan lah, tapi tidak sawah murni. Tuh, tetap hasil panennya tetap beda ya. Ya beda, tetap beda. Walaupun mereka tuh berusaha semaksimal mungkin di pupuknya atau tanahnya atau cahaya matahari masuk. Minimal bedanya beda kuantitasnya, jumlahnya pasti. Jumlahnya. Tapi nggak ada jumlah terus. Wah, wegah kayak paling parine kayak ngono modelnya wegah wong tuku. Ya jumlahnya susah jualnya. Kalau di hidroponik apa namanya, padi kayaknya sih jarang banget ya. Karena ya pasti rugi, Mas. Ya, jelas. Ini lebih ke sayur-sayuran mungkin. Iya, biasanya lebih ke sayur-sayuran. Lebih efektif karena ya nggak so nandur bako hidroponik, wis baru nandur jagung neng omah saka tekan dhuwur atap. Tapi itu bisa dicoba. Ya layak dicoba, tapi masalahnya kan aspeknya hasil panennya bagus gak, kan nggak tahu kan. Gue malah tambah repot. Tambah repot. Soalnya kalau buat apa namanya, bakar-bakar di malam tahun baru apa itu bisa daripada kan beli. Sepenting jagungnya sepenting tukul hasilnya enak porabu. Berarti itu dibakar. Sepenting dadi baru itu. Bahkan aspek itu kadang kan petani kan mempertimbangkan perawatan. Jadi tiap bulan istilah untuk merawat lahannya, merawat tanamannya dia butuh berapa orang, anggaran makan siang, anggaran ini dan sebagainya masuk situ semua kan. Kadang-kadang makanya kan ada petani kan bar panen, wah Pak Mujur, modal sakmene bar 3 bulan dihitung-hitung kok harga jual segini, nggak ada keuntungan, minus. Nah, ada minus sama ini. Ada yang penting kan, mending digarap dewi. Ya makanya ada filosofi zaman biyen banyak anak banyak rezeki mungkin kon nyawah kabeh. Iya, mungkin. Kan Sekarang malah untuk petani itu kemarin kan tahun 2023 baru statistik dari BPS itu melaksanakan sensus pertanian. Jadi petani kita itu di Jawa Tengah itu cenderung menurun. Milenial juga cenderung. Apa petani milenial? Sampean milenial berarti. Saya kolonial. Kalau saya kolonial. Orang kan istilah milenial kan jadi kids zaman now yang kelahiran 90. Sekarang memang ada petani istilahnya petani milenial yang umurnya kalau nggak salah di bawah 40 tahun. Itu ada. Kenapa itu? Mereka pengen inovasi atau terlalu sering promosi atau bingung ngedole? Ya, itu memang petani milenial namanya. Oh gitu. Namanya memang petani milenial. Jadi umur
ya apa namanya, kurang dari 30 tahun. tapi itu memang harus dilakukan, Mas. Karena kan pasti beberapa tahun ke depan itu petani-petani kolonial yang sudah sepuh itu kan harus punya lahan, dan ini harus diolah, tetap harus diolah. Nah, pemerintah itu sudah memberikannya itu tadi alat mesin pertanian untuk di masa depan itu bisa digunakan oleh petani-petani milenial ini. Bahkan petani-petani milenial itu kreatif. Ada yang ada yang yaitu tadi bisa buat pupuk sendiri ada, terus ada yang bikin greenhouse sendiri. Kan orang sampai bablas nandur ganja, nggak nandur itu sudah marijuana. Itu sudah melanggar hukum itu. Itu sudah melanggar. Itu petani-petani milenial walaupun dalam segi jumlah masih sedikit. Ya mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini pasti akan membantu pemerintah petani milenial ini, Mas. Karena pasti akan modernisasi alat, terus siapa lagi yang kalau bukan kita, saya, seumuran saya ini yang lagi pertanyaanku simpel gini wes. Sama tadi wong kerja di pertanian atau jegur sawah. Zaman cilik. Oh, zaman cilik wong rumah saya itu kalau teman-teman tahu, rumah saya itu ada di Desa Gringsing. Berarti dekat. Ada dukuh namanya Dukuh Rosipin. Itu Dukuh Rosipin itu adalah dukuh dulu itu di tengah-tengah sawah, Mas. Wah, ya berarti biasa nyemplung sawah. Nyemplung sawah. Makanya kan tahu tentang segala hal pertanian. Ya enggak sih kalau segala hal. Ini tadi kan bicara milenial. Ini pengetahuan wawasan umum juga. Banyak objek wisata di tengah sawah. Nah, ini contoh studi kasus di tengah sawah. Kadang yang punya sawah sendiri yang bikin tempat wisata itu, ya bukan istilahnya bukan tempat wisata, mungkin tempat makan, resto atau apa. Ada ora peduli wis pokoknya sementing aku ono sawah, mau sawah dadi porar, penting aku ono mangan kono, view-nya bagus, ada orang view-nya bagus. Kalau itu milik dia sendiri. Ya jadi pertanyaan, nek misalkan ada tempat usaha seperti objek wisata atau tempat makan atau apa di pinggir sawah, view-nya milik sawah tetonggone. Kan jalur royalti pura kira-kira. Saya nggak tahu. Perkiraannya maksudnya kita dibahas di luaran ini, maksudnya kan ibaratnya kita kan punya rumah, saya punya rumah, siapa punya rumah, ada bapak lain punya rumah karena lihat rumahnya kita bagus atau lihat sawahnya kita bagus, melihat bagus. Tapi aspeknya itu bikin laris dagangan dia. Ya tergantung. Buka jendela bagus lah itu gimana biasanya? Yang punya. Soalnya saya pernah coba gini. Mungkin kalau yang punya pikirannya jauh sekali. Kalau cerdas ini deh. Kalau itu saya kurang tahu sih. Maksudnya kalau ada faro terus gitu. view-nya milik orang. Saya pernah jumpai gini di suatu kota. Ya, pokoknya Kendal, Ngetan, Semarang, pokoknya di Jawa Tengah ada beberapa kota. Itu ada tempat makan wisata. Saya nggak tahu itu memang aspek dari petaninya atau apa. Jadi jarak dari ada tempat makan kuliner ya mungkin bakar-bakaran, bakar atau apa di situ. Terus ada sawah 1, 2. Berarti kasarannya dari sini ke sawah orangnya itu sekitar 100 meter lah, 100 meter. Itu dibikin apa itu, Mas? Kayak kain ireng. Nah, ternyata loh, Pak, kenapa ada kain hitam menghadap ke timur? Jadi ternyata di tempat usaha yang sebelah timur, lihat sana, nggak kelihatan. Ditutupi. Jadi ketinggian sekitar 10 meter atau apa. Ngertiku ya tadi ini kok, ini spanduk atau mungkin mengurangi cahaya atau apa. Terus tanya tetangga, ini Mas, itu karena sawahnya bapaknya itu bagus, hasil panen bagus, gini. Bukan. Nah, dilihat pemandangan dari sana. Nah, ada yang bikin emosi gini, kadang promosinya ke mana brosur-brosur ke tempat usaha orang yang sampingnya. Wah, tempat usaha saya bagus, pemandangan sawahnya bagus. Wah, ngaku-ngaku sawah deh. Padahal kan bukan sawahnya dia, kan sawahnya tetangga lah. Tetangga kan sebel juga, soalnya hubungannya sama sampah. Terus airnya ngalirnya dari kemiringan dari yang timur ke barat, air mengalir. Dari itu kan otomatis kan seperti tadi jenengan bilang kan irigasinya. Bapet. Bukan karena sampah. Banyunya jadi berubah. Karena mungkin ada bekas dapur atau apa kan mengalir itu kan. Nah, kadang kan mungkin saya nggak tahu di situ apakah
komunitas petani komplain. Saya cuma lihat pas kebetulan pinggir jalan, got kanan kiri sawah itu biasanya kan ada air. Kok yang sebelah kanan keruh, yang sebelah kiri jernih. Nah, padahal kadang kan resikonya kan sawah yang sebelah kanan untuk ngaliri kan repot juga kan, nggak ada saringannya. Terus mungkin saya pikiran gini, nah kok ora ditegur wae. Maksudnya yang punya usaha di situ produser aja di sawah apa piye gitu loh. Menurut jenengan kalau ada kondisi kayak itu pernah nggak di Batang ada semacam itu, ada istilahnya bikin keruh airnya atau keruh pemandangannya? Kalau sepanjang dan selama saya menjumpai itu enggak pernah saya jumpai. Aman berarti. Aman. Mungkin itu lebih komunikasi ya kayaknya. Oh iya, biasanya ada komunikasi. Mutualisme orangnya dulu atau enggak? Introvert kali. Atau tuh lah, orang kan mandi. Kalau yang punya apa namanya, yang punya usaha mungkin bisa komunikasi, saya pikir lebih enak ya. Mungkin apa ada gimana kayak. Soalnya kan selama ini kan banyak menjual pemandangan sawah, menjual pemandangan aliran air sungai, ada objek wisata tempat usaha di situ ini. Nah, tapi saat ada lomba Agustusan, saya kan RT ya di rumah, saat ada lomba Agustusan jalui saweran ramet tuh ada iki ning sampean iki nongkrong usahane ning pinggir sawah sopo kampung berarti itu harus ada komunikasi lebih, harus ada adaptasi di situ lingkungan kan otomatis kan apa ya, bukan menyewa pemandangan sekitar tapi kan boleh oleh pemandangan gratisan sebagai daya tarik. Jadi kalau apa namanya di usaha yang berkaitan dengan pertanian itu ya kadang-kadang gitu ya. Harus ada komunikasi, apalagi itu kan apa namanya harus banyak berkomunikasi dengan teman-teman petani. Pemenang kadang urusannya sama hama. Wah, iya itu. Hama kan ada tikus, kadang ular pun ada. Saya pernah lihat di daerah Brangsong sini. Ada satu lagi kalau di daerah gunung, daerah inilah Horti. Ada lagi hama rambut ireng. Jadi maling. Wah, dasi ireng wih. Dasi ireng. Dasi ireng. Soalnya kalau cabai itu pernah kan. Cabai itu harganya melebihi gue kan Mas, endemi. Kayak mungkin itu juga hama itu. Gede baku ya podo. Ujung-ujungnya noter kurang ngerti. Wong masyarakat sekitar agena ngakune memanen. Nah, mungkin yang sing jaga sawah pas artinya sore hari dipuanan jebret. Jadi manen gone wong li. Artinya pertanian itu masih menjadi primadona. Walaupun memang fluktuatif harga itu sangat dinamis. Jadi kan intinya kan perlu tetap dijaga sawah walaupun siang. Nah, itu ada poktan itu kalau kita giliran jaga bisa ada giliran jaga atau karena sekarang itu ya menurut saya dengan menghadapi keadaan El Nino ini, kemarau panjang. El Nino itu keadaan di mana musim itu jadi sangat panas dan berkepanjangan. Tahun 2023 kan kita menghadapi El Nino. Nah, di sepanjang tahun BMKG. Tapi itu juga BMKG mau Dinas Pertanian ngerti El Nino. Karena itu juga berpengaruh, Mas. Karena itu pengaruh apa namanya, kita tanam kalau nggak ada air seperti apa, kita juga harus tahu keadaan ini. Itu sangat erat. Apa kalau kita tanam padi di lahan tak ada hujan, sedangkan itu terjadi keadaan El Nino, itu akan jadi panennya nggak maksimal atau malah bisa rusak. Jadi El Nino tadi saya lupa. El Nino keadaan kering di mana curah hujan dengan sampai tanahnya pecah-pecah itu kan. Ya, itu juga pecah-pecah. Itu di daerah alhamdulillahnya itu di daerah Batang itu walaupun El Nino itu alhamdulillah pas terjadi El Nino di bulan Juni, Juli, Agustus. Itu pas panen raya. Tapi pas berarti setelah itu tanam. Nah, tanam September berarti kan sudah sempat selamat dulu berarti. Alhamdulillah. Jadi walaupun berdampak tapi nggak terlalu signifikan karena luas panen kita itu tahun 22 sampai 23 itu tidak terlalu jauh. Nah, tapi kan kadang petani kan kesulitannya kan gini. Wah, tak kira-kira tak prediksi minggu depan ada kondisi seperti ini. Panen dimajukan.
kadang hasil panen kan kurang optimal. Kurang seminggu atau kurang sebulan itu kan. Kadang itu gimana biasanya? Itu Ya pas kan? teman-teman yang ada di lapangan laki-laki ya. Itu biasanya beliau-beliau ini apa namanya? Oh ya waktu kopi ya. Atau mungkin udah sama pasti pembeli. pasti mensosialisasikan. Di keadaan ini ada El Nino, terus kita memberikan insentif dalam arti bantuan kita seperti apa untuk menghadapi itu. Jadi sebenarnya pemerintah itu memang pemerintah itu sangat membantu petani, walaupun memang satu dua hal ada kurangnya. Berarti kalau perihal das ireng hama itu berarti petani kalau bisa lewat komunitas tadi ya, kelompok tani gantian jaga malam hari atau apa kan. Kemungkinan pencurian kan isowe bukan lingkungan situ, mungkin dia bawa truk udah langsung eksekusi sejam 2 jam, ada puluhan orang mau ambil naik. Kalau hama terus penyakit itu masih bisa ditanggulangi. Itu tapi kalau das ireng ini agak susah. Saya nggak tahu. Dasmano. Dasmano itu mana ada gini loh. Dasmano apa lagi itu? Kalau burung hantu itu kan saking akeh tikus, saya lihat di daerah Brangsong Kendal itu ada saking akeh tikus banyak. Ular pun kewalahan. Ular kan kewalahan ngurusi gitu kan. Nah, akhirnya burung hantu dikerahkan. Makanya ada di tengah sawah sebenarnya. Kenapa ada ya rumah itu besar rumah hantu, bukan rumah hantu, rumah burung hantu. Itu besar ya, makanya tikus betul udah banyak. Itu juga membantu petani juga kan. Cuman kan mungkin kan sisi efektifnya biasanya kan ada antara kita itu kesusu ngurusi hama, otomatis kan petani menganggarkan juga kan. Terus kadang kan imbasnya ini kalau tikus hilang semua, kan kadang ini yang dari air dulu ya. Kalau dari bawah kan dulu ada hama melut itu jadinya bukan hama, itu kan malah menggemburkan tanah kan, tampilkan melut. Terus ada lagi itu tadi tikus, ular, das ireng. Ini lagi nunggu ini das ireng kapan disebut lagi. Namun nyela saliyane das ireng kadang kan unsur perdukunan kan ada. Ya tapi itu ya nggak tahu. Cuman kan itu kan praktek di masyarakat katanya ada itu kan, makanya kan termasuk perlu dijaga. Itu kadang ada yang naruh batu-batu kecil di pojok-pojok apa lah, sembur orang ngerti main gagal panen apa main gampang dicolong apa dicolong das ireng apa piye kan ngerti kan di situ. Nah, itu fenomena sama. Nah, ini yang fenomena apa ya 10 tahun yang lalu atau apa sing itu loh crop cycle. Nah, itu kan lagi sempat ngetren sih. Itu tahun berapa saya lupa itu, 2015 atau 2000. Waktu itu saya SMA. Oh, SMA. Kok tampil SMA? Tahun 2007. Oh iya, berarti hampir 14 tahun yang lalu. Iya, itu kan fenomena crop cycle kan jarine alien masuk, angin ngosek. Ada sih memang orang yang bikin lingkaran-lingkaran apa merusak sawah, padi dan sebagainya. Fenomena itu kan bikin heboh, petani juga bikin emosi. Iki kene meh panen beda-beda kan, pari kan rusak semua. Ya emang sih mungkin ada yang pakai drone di atas, wah hasilnya di bawah terbentuk tulisan I love you atau tulisan. Karena itu gimana kalau jenengan saat itu lihat itu untungnya jenengan saat itu dinas pertanian urung ya saya sekolah ya. Misalnya kerja di zaman saya kira pernah ngeluh. Kalau itu saya pasti minta tolong sama ini Elon Musk. Gua kan nggak tahu buat nyari alien dia tanggung jawab. Tapi prakteknya ada pas kapan tuh saya pernah lihat di berita malah anak-anak sekolah SD malah bersama-sama nyewa sawah sopo bikin lingkaran satu dibenang di tengah sudut diputar. Oh berarti itu udah izin. Maksudnya kan itu mengedukasinya kan setelah ada kejadian fenomena itu menunjukkan bahwa itu memang buatan manusia. Bukan karena alien, bukan karena angin. Kalau murni angin kan bentuknya tidak bisa lingkar kecuali nano angin lesus tapi ya kan. Tahu tuh. Paling Indonesia kan rano tornado rano. Paling kan kalau angin kan kalau jagung, pari, ambruk. Dah gitu kan. Paling ya petani sing sabar ya tunggake siji-siji. Ditegakkan satu-satu kaki kasih kayu penyangga, enggak ambruk gitu kan. Berarti kan itu kan faktor pengganggu pertanian tapi bukan hama. Selain dasireng lah, dasireng pendek. Berarti crop cycle. Kalau fenomena sekarang paling
yang seperti dropshipper ada nggak? Kayaknya nggak pernah. Ya, nggak Istilahnya kayak pengerusakan itu vandalisme, ke vandalisme kan lebih ke coret-coret ya. Ya kalau itu kayaknya ya bisa dibilang vandalisme juga. Masuk TV ditemukan orang meninggal perkelahian di suatu sawah. Wah, kadang kan rumore, waduh, sawahnya malah rasa ditanduri angker. Ya paling yang ini yang baru-baru saat ini yang viral di Facebook ya. Apa itu? Yaitu konser di apa? Sawah. Oh, tidak apa ya? Itu ya kasihan. Itu jelas bukti nyata gitu. Nah kan cuman kadang-kalanya kan kalau konser di suatu persawahan mungkin kan bukan sawah, mungkin kayaknya di lapangan terus tapi pinggir-pinggirnya sawah, akhirnya mau masuk Mas biasanya ini boleh gratisan. Kita bisa lewat pinggir panggung. Saya selama ya masuk di dunia pertanian itu kalau ada sesuatu yang bersinggungan kasihan ini petaninya. Sebenarnya padahal misalkan acara konser di sini sudah ada jalan utama dengan lebar kayak umumnya jalan raya kan Mas. Tapi penonton kan wes wah. Apalagi malam minggu. Sekarang gini Mas, kembali ke masa lalu ya. Yang fenomenal di tahun 80, 90, 70-an. Tebu kan juga tanaman. Pertanian juga. Saat itu kan kayak di Kendal kan ada monopoli petani harus nandur tebu. Kebetulan di situ kan di sini di pabrik Cepiring ada pabrik tebu. Yang mana tulisannya berapa? 1835 berdiri, Pak. Itu ada menara corong asap pembakaran tebu. Kalau sekarang kan orang nandur tebu ki petani wah males sing nuku ado-ado ora ana sing nuku dalam satu kota. Kecuali kalau petani itu tebu dijadikan objek wisata, terus dole sing gampang-gampang. Es tebu kan akeh. Es tebu keliling gitu kan. Dibeli es tebu ya ada tebu hijau, kuning dan sebagainya. Berarti kan kalau petani tebu kan ibaratnya sekarang tidak potensial. Tapi nak menurut jenengan kenangan pahit petani zaman dulu. Istilahkan trauma nandur tebu. Kalau sekarang itu dari jenengan selaku dari Dinas Pertanian kira-kira ada enggak sosialisasi nah, misalkan ragilum nandur padi ini terus pilihan terakhir tebu. Ada nggak menyarankan kepada kelompok tani atau kelompok tani sudah ngambil keputusan sendiri kami lebih suka nandur ini atau ada pengarahan khusus ada nggak gitu ya. Sebenarnya ada bidang sendiri, bidang perkebunan. Itu kalau di Batang masuk ke bidang perkebunan untuk gitu. Tanaman tebu perkebunan bukan kalau di Batang ikutnya perkebunan. Jadi kalau di Batang sendiri masih ada beberapa spot yang ditanami tebu ya. Untuk hasil dan lain sebagainya sih saya kurang tahu dan tidak bisa memberikan informasi yang lebih karena saya kurang tahu. Cuma kan jenengan saat itu kan tahun 90 selain bro. Coba nyolong tebu nggak pernah karena biasanya ada lori zaman dulu kan karena zaman Belanda atau apa kan lori tebu lewati jalan kota. Kalau dulu ya kecil ada paling tebu ini di kebun kecil biasa di Panclasi kan melatih gigi kuat malah ompong lah berarti kan istilahnya kan kalau sekarang tidak terlalu diatur berarti gambarnya kan kayaknya diatur deh cuma saya kurang tahu maksudnya kurang tahu kan, kalau kita lihat kan kalau kita lewat di kota mana kan jarang ada tebu tanaman tebu di pinggir jalan. Kalau Batang itu memang ada walaupun nggak seperti zaman dulu kali ya karena di Cepiring itu kan katanya berdiri karena sekitar kanan kirinya kan tebu semua kan sekarang kan sudah jadi sekarang dipaksa kayak nandur tebu juga hasil jelek. Yang dulu pernah tahun 2000 awal tuh saudara saya jajal tanduri tebu 10 tahun yang lalu berarti sebelum tahun 90 bagus tanduri tebu nggak jadi tanduri beton jadi memang dia kan inginnya kan pengen nandur tebu terus pengen buka kafe es tebu daripada beli kan kadang ada truk yang nyetori ngasih setor tebu-tebu yang hijau atau apa yang siapa yang jualan es tebu beli di sini ini tebunya memang enak beda sama tebu yang harus digiling jadi gula kalau kan jadi gula pabrik gula tebu diolah
Tuan, ibaratnya gituan, ibaratnya istilah tebunya pun enak. Jagung pun sama, sak kulit-kulitnya wis iso dibungkus ya. Buat Apa bungkus makanan juga bisa ya, kulit tebu kulit jagung. Nah, ya mungkin bisa. kalau buat apa itu biasanya rambut makanan. palsu jagung nggak bisa, rambut kuningnya buat Zaman dulu itu. zaman dulu kan itu kan. Nah ini tukar wawasan lagi ya. Ada yang liar tuh nandur ganja. Itu kan nggak boleh, berarti udah nggak boleh. Petani ganja seperti halnya kayak kita lihat di Aceh, nasional kan nggak boleh. Dan ada yang petani itu tumpang sari. Tumpang sari kan berarti nandur ini tapi sebelahan tanaman apa. Itu ada nggak dari jangan dinas pertanian itu mengetahui ada petani, bukan petani bersifat curang nggak ya? Maksudnya mungkin karena dia lahannya sempit, terus dia pengen nandur 2 tanaman dalam satu lokasi. Oh, kalau ganja nggak ada. Kalau dia melanggar hukum. Tapi kalau tumpang sari, kita masih tumpang sari itu hal yang wajar malah Mas. Nah, karena karena biasanya kalau jagung terus sebelahnya apa ditanami cabai atau ditanami apa namanya ubi, jalar gitu. Ya, biasa malah itu digalakkan sekarang karena memanfaatkan lahan. Betul. biar apa namanya bisa optimal juga. Jadi buat tambahan dan lain sebagainya itu malah digalakkan. Itu bukan curang, malah itu yang itu. Inovasi berlanjut bagus ya, itu termasuknya. Kan pernah ada juga apa lahan sawah padi, terus ada kolam ikannya juga kan. Oh iya, nah, itu juga saya lihat pernah di TV itu kan. Ya, itu juga salah satu peran petani milenial, peran itu juga inovasi. Iya kan ada padi, sawah air, terus dikasih kolam ikan. Banyak yang nonton ininya. Mungkin aspeknya kan di depannya neman-neman tadi nih. Jadi juga kalau itu juga apa namanya bagus sih kalau sudah tumpang sari. Nah, tapi kan resikonya gini, kalau dikasih kolam, air kan berarti harus ditutup kanan kirinya, alirannya atau gimana? Ya apa namanya tergantung ini ya, kesepakatan atau gimana sama lahan petani sebelahnya. Kalau ini saya pengalaman. Jadi di desa saya itu ada tambak lele, sebelahnya sawah lah. Airnya mengalir Mas. Kan otomatis biasanya vitaminnya melu. Nah itu malah dan vitaminnya itu gimana tuh? Nah itu malah sawahnya jadi subur. Nah, tapi kan vitamin mengalir bisa terus, kayaknya jadi kering atau vitaminnya atau atau mungkin dari bawah air dinaikkan lagi dipompa. Nggak tahu nih. Makanya kan kayaknya kalau tergantung jenis ikannya apa yang di situ ya. Soalnya saya pernah jumpai gini. Ya saya nggak tahu itu memang karena pemikiran dari petaninya atau apa. Nah saya tanya tahun kemarin ngonangi petani lah. Jadi lereng kan biasanya kalau daerah sini Kendal kan air mengalir dari selatan ke utara. Beberapa petani sudah tahu air aliran habisnya kemana dari yang pinggir-pinggir sawah itu. Nah, ternyata di sana sering hijau-hijauan lemah. Tanahnya yang di ujung sendiri ya mungkin ada aspek itu tadi. Terus dia tanahnya dibeli 1 truk 2 truk dinaikkan, dicampurkan tanahnya sama itu. Nah buat apa Pak? Ini Mas, dulu kan ini ya itu biar vitamin yang dari di sini masuk ke sana 1 kilometer, tanah yang di sana yang ujung itu obat-obat biar ada ke sini lagi. Makanya tak lihat kadang ada petani sebelum membuka lahan main nandur anyar kan dipaculi dulu. Nah ternyata setelah dipacul itu bukan karena tanah dibolak-balik, diambil truk, jedet, terus dijoli truk. Makanya aku bilang, ini lemah ini jebot kondi ya kan. Tukar menukar tanah. Jadi jual beli tanah asli ya, bukan jual beli tanah sengketa. Tanah kiloan. Saya kirain tanah sengketa. Nah, ada aspek itunya. Kalau di Batang yang saya tahu, mungkin karena tanahnya sudah subur. Ya, alhamdulillah. Tanahnya merah mungkin. Kalau di sini kan kita tanahnya hitam-hitam biasa, kadang ini ya. Jadi kalau di Kendal itu tanah dataran rendah sampai kerakas gitu. Betul, terus kalau Batang itu laut ke atas. Makanya kan mungkin aspek itu mungkin juga. Aspek juga. Makanya sering petani itu rolling tanah. Makanya jual beli tanah bukan tanah
Ternyata itu jeret ini lah. Terus zaman kakek saya juga pernah, cuman kan saya kurang tahu, baru tahu dari tahun kemarin. Gini loh, tak eling-eling lah. Makanya dulu zaman simbah-simbah dulu kok sering tanah yang ujung hampir pantai itu 1 kilometer dari dia beli sana, yang di sana di sini barter tanah. Gitu. Malah saya baru tahu. Aku aspeknya pupuk lah, apa nggak ada nyambung pupuk? Ya memang nggak langsung efektif ke pupuknya. Tujuannya katanya biar tanah itu tidak gampang jenuh, jenuh vitamin. Jadi tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali itu injek tanah. Oh gitu, malah kurang. Kalau sawah ladang yang untuk perkebunan itu kan hal biasa. Kalau mungkin mau nanam apa dikasih tanah merah, diambil atau mungkin dicampurkan atau tanah merah di atas, bawahnya lapisan apa, ada yang itu. Ya itu tergantung petaninya sih. Kadang kalau petani dia memperhatikan lapisan tanah 1 meter pertama apa, setengah meter bawah apa, atau mungkin oplos semuanya, nggak apa-apa. Tapi kadang ada petani yang seperti tandur, wapi, hasil panen, dah gitu. Tapi dia tidak merhatikan nanti tahun kedua, Ini dari katanya. Wah. Aku baru tahu malah, saya malah. Wah, aku ilmunya nyalai kodrat. Iya. Ngundang narasumber jenengannya aku sinau gitu. Apalagi nanti kalau yang tadi beliau Mas Aris itu jago lagi beliau. Itu pengalamannya ada itu bukan saya yang ngundang, nanti saya sidak ke rumah saja atau ke kantor saja. Itu lebih asik lagi ya. Kira-kira untuk Pak Dayus ada saran masukan nggak? Misalkan bagi petani milenial atau mungkin petani baru yang istilahnya baru terjun di dunia pertanian, atau mungkin kelompok tani yang sekiranya perlu istilah saran masukan, monggo kira-kira ada ide-ide apa untuk mereka? Kalau saran dan masukan kayaknya kurang tepat ya, kayak juga masih banyak belajar menyarankan orang. Jadi kalau saya lebih ke mari kita belajar bersama-sama aja. Ya termasuk saya sih, saya juga masih banyak kurang. Istilahnya program kerja pemerintah juga tetap kita sukses kita selalu mendukung kegiatan yang berkaitan tentang petani, khusus ya di daerah saya gitu ya. Umumnya di Indonesia pemerintah itu membantu, sangat-sangat membantu, walaupun ya itu 1-2 hal yang memang belum bisa 100% seperti itu. Terus ini malah saya bisa banyak belajar dari para petani. Soalnya kan apalagi senior kan orang kudu duit jadi tuan tanah sih. Terus saya juga meminta maaf dan masih banyak koreksi kalau yang dari awal sampai sekarang saya menjelaskan itu banyak kurangnya. Tidak akan saya sensor, saya tidak akan bicara nggak usah sensor. Alamiah. Jadi ya pasti yang saya jelaskan dari tadi sampai sekarang ada salahnya, ada kurangnya, saya minta maaf. Ya, terima kasih juga. Kalau menyinggung salah satu pihak juga. Salah 2 ya nggak apa-apa lah. Kalau petani Indonesia, saya melihat ke depan insya Allah pertanian Indonesia masih berjaya. Amin. Karena istilah kita agraris. Walaupun ya memang kita lebih ke banyak sepertiganya lahan, 2/3 kita di Indonesia kan laut banyak. Cuma insya Allah ya tetap masih bagus lah. Pokoknya petani itu petani. Ya pokoknya semoga dari acara Kupas Tuntas Pak RT, Kupas Podcast saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya juga ya. Jadi di sini bahas pertanian aslinya ya aku mudeng. Aku ki wong tani, tapi juga zaman kecil sama orang tua dibatasi jangan terlalu terjun di dunia pertanian. Ya mungkin aspeknya kan saat itu masih sekolah apa itu kan biar dapat semuanya itu terus istilahnya tetap dunia pertanian tahulah lebar tanah, sawah siring atau apa istilahnya tahulah. Kadang-kadang kan kita ilmu sudah mencukupi dulu. Cuman kadang kita untuk beribadah di dunia pertanian ini kadang rasa-rasa kadang khawatir ngona spekulasi regone munggah. Terlalu ketakutan panen atau apa dan sebagainya. Pokoknya kan intinya dengan adanya tadi bahasan dari Pak Dayus itu bisa menjadi inspirasi ide kita
Mas aja. Pak saya kayaknya tua banget. Ora apa-apa senior wes. Mas Dayus ya, nanti biar bisa menjadi inspirasi kita bersama yang namanya aja kita juga masih nyubi ya. Nyubi tapi langsung praktek. Ya, praktisi kita, teoritis juga atau praktek semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali ke episode podcast Pak RT berikutnya. Selamat siang atau sore. Mendung selamat siang. Sampai jumpa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.